lagi bersama saya Ria. Di video saya kali ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman saya waktu saya terkena anxiety dulu dan bagaimana cara saya mengatasinya. Nah, teman-teman di sini, teman-teman saya itu pernah mengalami masa down, masa yang benar-benar saya terpuruk banget karena anxiety. Nah, awalnya memang saya terkena asam lambung, terus saya GERD, dan akhirnya saya memang didiagnosa terkena anxiety. Nah, teman-teman, anxiety itu apa sih? Ada mungkin teman-teman di sini yang pengen tahu itu apa sih anxiety. Nah, saya jelaskan dulu. Anxiety itu adalah kecemasan berlebihan, ketakutan yang berlebihan yang sebenarnya belum kita alami. Jadi gini loh, kalau pengalaman saya ya, saya nggak tahu teman-teman, kalau saya itu saya itu apa-apa kalau anxiety-nya lagi tinggi, apa-apa saya pikirin gitu teman-teman. Jadi misalnya nih ada saya jantung saya berdebar-debar gitu, tuh di otak saya, ya saya pasti kena jantung nih gitu. Nah, misalnya perut saya sakit, wah jangan-jangan saya usus buntu, wah jangan-jangan saya kanker atau apalah itu. Ketakutan yang seperti itu, kecemasan yang seperti yang kita alami itu, yang kecemasan berlebihan itu sangat amat mengganggu kehidupan saya pribadi. Nah, saya nggak tahu teman-teman ya, kalau saya itu sangat mengganggu gitu loh. Saya pusing sedikit, saya udah pikirin, wah jangan-jangan saya sakit apa, wah di otak saya ada apa gitu kan, takutnya gitu kan. Kalau untuk orang-orang seperti kita, misalnya jantungnya berdebar-debar ya, kayak saya bilang tadi, pasti kita pikirnya langsung ke sana. Nah, teman-teman, sebenarnya takut itu perlu, cemas itu memang perlu kita perlu ada dalam kehidupan setiap orang. Tapi memang kita ini takutnya itu di atas banget. Jadi apa-apa takut, apa-apa dipikirin, apa-apa cemas, sebenarnya belum terjadi kita udah cemas. Nah, itu adalah orang-orang yang anxiety-nya tinggi. Jadi yang memang orang-orang yang punya anxiety tinggi, ya memang begitu. Dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas. Saya awal-awalnya juga bingung loh. Saya kenapa sih kok dikit-dikit saya takut, dikit-dikit saya cemas. Setelah saya semakin saya pelajari, semakin saya ini ya ternyata itu anxiety teman-teman, atau kecemasan berlebihan. Nah, sebenarnya cemas yang kita rasakan itu sebenarnya belum terjadi kan. Jadi kita tuh memikirkan hal-hal yang belum terjadi, bukan hal yang udah terjadi. Itu memikirkan hal-hal yang belum terjadi tapi udah kita pikirkan. Nah, kebanyakan orang-orang yang anxiety-nya tinggi ya begitu. Sesuatu itu belum terjadi tapi udah kita pikirkan. Nah, sebenarnya keadaan dimana yang rasa takut kalau ketakutan itu datang lagi. Misalnya gini, saya pernah kedutan nggak berhenti-berhenti. Nah, di hari-hari kedepannya saya pasti akan mikirnya takutnya gitu lagi. Wah, jangan-jangan nanti saya kedutan lagi nih, nggak berhenti lagi. Nah, itu anxiety-nya tinggi. Misalnya saya pernah pusing, nah udah berhenti nih kan ya. Nanti kita pikirnya gitu lagi, wah jangan-jangan besok saya pusing lagi. Nah, sebenarnya anxiety itu gitu, ketakutan yang sebenarnya belum terjadi tapi kita pikirkan. Nah, makanya dia nggak hilang-hilang, karena sebenarnya penyakitnya udah hilang, penyakit di fisik kita udah hilang, tapi kita mikirnya ke situ lagi, takutnya terjadi lagi gitu loh. Nah, dengan orang-orang seperti kita ini ya akan muter-muter di situ terus kalau kita nggak berubah. Kalau kita nggak mau berubah dan kita masih tenggelam di dalam anxiety itu, kita akan tetap seperti itu. Kita akan takut pada hal-hal yang sebenarnya belum terjadi, dan yang kita takutkan itu belum tentu terjadi gitu loh. Saya tahu, saya mengerti karena saya sudah merasakannya. Nah, banyak di antara teman-teman atau banyak di antara kita semua memang berat melewati ini karena ada banyak yang memang lingkungan sekitarnya ngedukung gitu loh. Suami atau istri atau keluarga atau orang tua, temen itu nggak ngedukung. Kadang mereka merasa kita lebay, atau udahlah kok dipikirin, udahlah kok gitu aja dipikirin, cemen kamu. Nah, itu dia teman-teman yang buat anxiety di dalam tubuh seorang itu semakin mendekapnya gitu loh. Nah, sebenarnya untuk orang-orang seperti kita yang pernah anxiety itu sebenarnya hanya butuhnya satu, yaitu teman bicara atau
orang yang mengerti akan apa yang kita rasakan. Nah, memang berat, memang saya tahu karena saya juga pernah ngerasainnya. Waktu itu pertama memang suami saya memang nggak percaya gitu loh. Apa sih kok lebay, udahlah nggak usah dipikirin. Apa sih itu aja dipikirin gitu. Padahal sebenarnya orang-orang di sekitar kita yang kita ceritain, mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain. Mereka menganggapnya sepele gitu loh. Mereka nganggapnya apaan sih itu aja dipikirin. Padahal mereka nggak tahu beratnya kita itu menghadapi ini semua. Teman-teman yang ngerasain kan, karena saya juga udah ngerasain dulu. Nah, lambat laun saya ceritain pelan-pelan ke suami saya. Lama-lama dia mengerti, dan dia bilang, ya udahlah gini, kamu terima kalau kamu punya itu. Kita harus menerima dengan ikhlas apa yang terjadi dalam diri kita, apa sih yang harus kita terima, apa sih yang diikhlaskan. Ya ini tubuh kita, penyakit ini ya memang harus kita ikhlaskan, kita harus terima. Ya kalau kita nggak terima akan berat teman-teman, akan berat banget jalannya. Saya saranin sama teman-teman untuk mencari satu orang tempat teman-teman bercerita atau tempat teman-teman curhat tentang anxiety itu, entah itu suami, entah itu orang tua, entah itu keluarga atau sahabat. Saya anjurkan teman-teman punya satu orang yang bisa mendengar curhatan teman-teman. Nah, kalau memang nggak ada yang bisa mendengarkan keluhan atau curhatan teman-teman boleh ke psikolog. Nah, itu cara yang paling ampuh, karena memang psikolog maksudnya psikolog memang mereka belajar untuk mengerti orang-orang seperti kita, orang-orang yang memang mempunyai mental illness atau orang-orang yang mempunyai penyakit ya seperti kita inilah. Nah, saya saranin teman-teman kalau memang nggak ada teman untuk curhat, ya teman-teman carilah psikolog untuk bercerita. Nah, karena orang-orang anxiety seperti kita ini memang hanya butuh orang yang mendengar, hanya butuh orang yang percaya. Ini loh, aku ngerasain ini, kalian harus percaya gitu. Nah, memang sih kalau hanya untuk mengandalkan keluarga atau orang terdekat, orang-orang yang memang gak mempelajari tentang penyakit ini, itu akan berat. Mereka gak akan percaya dan kita makin stres yang ada. Nah, memang saya sarankan untuk punya sahabat atau punya orang yang memang benar-benar bisa kita andalkan saat anxiety itu datang. Kita bisa cerita atau kita bisa curhat sama mereka. Nah, kalau teman-teman menceritakan kepada orang yang nggak tepat, kepada orang yang memang nggak care, nggak peduli sama penyakit atau anxiety yang kita alami, itu akan berat. Kita cerita nih, kita lagi anxiety, kita cerita sama mereka dan mereka nggak percaya. Nah, itu akan membuat kita semakin stres. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk bercerita dan mencari sahabat-sahabat yang bisa teman-teman ajak untuk bercerita. Sekian ya, teman-teman juga harus ikhlas ya. Semoga lekas sembuh. Saya percaya teman-teman pasti sembuh.